Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, serta atas limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik kami sebagai presentator dan anggota kelompok, dan Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, diberikan sehat, diberikan kemakmuran atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan presentasi online dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ardiansyah, dan anggota-anggota saya dari Ke Oktaviani, Nuri Intan Syamsyu, Widya Sri Hartati, dan Pipih Ridayanti. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah judul yang kami ambil, yang kami analisis mengenai peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif masyarakat sipil di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah lembaga swadaya masyarakat itu biasa sering disebut dengan nama lain adalah non-government organization atau organisasi non-pemerintah, yang keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik Indonesia. Diperkirakan saat ini hampir di seluruh daerah, hampir di seluruh penjuru negeri itu ada yang namanya LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Jangan kita melihat di luar Karawang. Contoh di dalam Karawang pun banyak seperti GMBI, terus ada Pemuda Pancasila, dan lain sebagainya. Itu yang kita ketahui saat ini. Nah, perkembangan politik demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi itu merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia. Bergulirnya era reformasi menggantikan era Orde Baru yang diikuti oleh dalam peningkatan jumlah LSM. Jika pada tahun 1997 itu ditaksir ada sekitar 4.000 sampai 7.000 LSM. Nah, dan ketika pada tahun 2002 jumlah LSM menurut Departemen Dalam Negeri menjadi sekitar 13.500 LSM. Sungguh peningkatan yang sangat signifikan lagi, yang sangat signifikan di dalam negara kita tentunya. Sebetulnya tujuan utama pembentukan LSM itu merupakan jadi lebih kepada harusnya itu mengontrol kekuasaan negara yang tidak semena-mena terhadap masyarakat, yang bertujuan untuk menuntut kebebasan dalam berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Contoh, ketika ada peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan demokrasi dan tidak sejalan dengan pembangunan ekonomi yang istilahnya menyejahterakan rakyat, itu seharusnya tugas LSM itu adalah bisa menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah bahwasanya keputusan pemerintah ini tuh tidak menyejahterakan rakyat. Justru malah membuat rakyat itu semakin sengsara, semakin ditindas, semakin di bawah gitu. Jadi seharusnya tujuan LSM itu lebih kepada menyampaikan, menyalurkan aspirasi atau pendapat rakyat bawah menengah kepada pemerintah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pola relasi LSM, civil society dan pemerintah daerah. Nah, ini yang sedang berkembang di zaman sekarang atau di daerah kita atau di kota kita sendiri, tentunya di Karawang ini. Ada yang disebut dengan
hubungan atau relasi pada praktiknya pelaksanaan program proyek-proyek pemerintah gitu. Pemerintahan ini menyediakan dana, sedangkan LSM ini membantu kegiatan atau membantu keahlian mereka dalam membangun yang ada di masyarakat ini. Jadi pemerintah ini menyediakan dana, sedangkan LSM membantu dengan keahlian mereka. Jadi ketika pemerintah daerah mempunyai dana ingin membangun sebuah infrastruktur, sebuah fasilitas yang istilahnya ingin membuat rakyat itu nyaman, ingin membuat rakyat itu istilahnya bangga dengan kotanya sendiri. Contohnya ketika ada taman, ketika ada sebuah lingkungan untuk bermain, itu tentunya akan membuat masyarakat lebih nyaman. Tetapi pada kenyataannya, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan infrastruktur itu, LSM justru bukan membantu, melainkan mengambil kesempatan untuk melakukan pungutan liar di dalamnya. Itu yang terjadi ketika ada di saat ini gitu. Kebanyakan LSM jenis ini kan ketergantungan pemerintah. Jadi LSM itu harusnya tidak tergantung kepada apa yang ada di pemerintah saja, melainkan mereka itu sebagai lembaga, sebagai aspirasi rakyat itu harus memiliki visi misi yang jelas. Dalam artian tidak hanya mengandalkan apa yang pemerintah punya, apa yang pemerintah miliki, dana dari mana, itu mereka tuh harus istilahnya mempunyai inisiatif dalam melihat edaran-edaran atau dalam melihat lingkungan sekitar seperti itu. Nah, dalam pola hubungan itu, jadi pemerintah itu dari segi finansialnya dan pendanaan programnya kan, dan LSM ini yang seharusnya berperan sebagai aktor-aktor dalam artian pelaksananya dalam gerakan sosial justru menampilkan diri sebagai agen-agen yang subkontraktor. Jadi dia lebih mengambil keuntungan-keuntungan tadi yang seperti saya bilang, bahwasanya ketika ada pemerintah yang membutuhkan bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya, itu justru LSM malah mengambil keuntungan dari sana. Mereka mengambil pungutan liar, mereka mengambil apa-apapun yang istilahnya sebagai pendistribusi dari kebutuhan infrastruktur tersebut. Itu yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Nah, selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi peran LSM itu, ya ada beberapa faktor. Yang pertama kan, jadi aktivis ini menggunakan LSM hanya sebagai sarana mencari keuntungan, gitu kan? Sebagai sarana mencari keuntungan, LSM ini hanya digunakan sebagai kedok dan alih semata. Jadi LSM ini digunakan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan kelompok itu sendiri. Seharusnya yang tujuannya itu menyalurkan aspirasi rakyat, menyejahterakan rakyat, tapi LSM ini itu malah lebih kepada sebagai mencari keuntungan untuk kelompok sendiri, gitu. Jadi dalam hal ini peran LSM itu telah digadaikan demi kepentingan para oknum yang mengaku sebagai pembela rakyat kecil, itu seperti yang saya bilang tadi. Mereka telah membawa LSM itu melenceng dari peran utama sebagai pilar civil society. Itu LSM yang seharusnya melakukan pemberdayaan dan pengurangan kapasitas masyarakat, dalam beberapa kasus itu ada penyimpangan kebijakan, LSM justru mengkompromi dengan kekuasaan yang melakukan manipulasi politik yang merugikan masyarakat. Seperti itu. Karena pada dasarnya LSM ini bukan sebagai penyalur aspirasi rakyat, tapi malah melainkan sebagai pencari keuntungan-keuntungan di dalam kelompok itu sendiri.
Sebetulnya anggota LSM ini lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang meskipun ada orang yang berpendidikan sebagai sarjana, orang yang berpendidikan sebagai dokter sekalipun, tapi mereka tidak mementingkan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kelompok mereka sendiri. Salah satu faktornya yaitu adalah motif mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan di sini ya yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya bahwa mencari keuntungan itu ya dari sumber dana yang didapatkan mereka ketika memanfaatkan adanya infrastruktur-infrastruktur yang ingin dibangun oleh pemerintah. Terus yang kedua ada ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme. Dalam artian rendahnya profesionalisme itu dia tidak tahu tugas dan tupoksi dia sebagai apa di LSM ini. Lembaga LSM ini untuk apa? Tapi mereka malah mengalih tugaskan distorsinya menjadi lebih kepada keuntungan kelompok daripada kepentingan seluruh masyarakat. Nah, ideologi yang tidak jelas, regulasi yang terlalu longgar dalam artian ketika mereka melakukan penyimpangan, LSM ini hukum terhadap LSM ini belum tepat adanya gitu. Masih istilahnya diambang ketidakpastian seperti itu. Dan selanjutnya ada upaya-upaya untuk penguatan LSM dalam civil society. Nah, terdistorsinya peran LSM menyebabkan gerakan menuju civil society itu lemah. Fungsi utama LSM ini sebagai pilar civil society yang mampu mengisi ruang publik sehingga dapat membatasi kekuasaan dan dominasi pemerintah menjadi tidak tercapai. Justru citra LSM menjadi buruk di mata masyarakat karena LSM yang seharusnya menjadi wakil dan pembela masyarakat berubah menjadi pihak yang justru mengeksploitasi masyarakat. Dari sisi pemerintah daerah, banyak kalangan birokrat yang memberi cap LSM sebagai kelompok yang suka membuat onar. Contoh, terjadi beberapa bulan yang lalu, ada sebuah kerusuhan antara dua LSM merebutkan wilayah. Justru menurut pemahaman kami itu merupakan sebuah hal yang merusak citra dari organisasi tersebut, dari lembaga tersebut, yang seharusnya tadi dibilang sebagai penyalur atau penyampai aspirasi masyarakat, melainkan lebih kepada sama saja untuk menindak masyarakat yang mereka seperti meminta pajak atau jatah kepada rakyat-rakyat pedagang. Justru itu merupakan bukan jauh dari tugas utama mereka atau fungsi utama adanya LSM itu apa gitu. Dari sisi pemerintah daerah, banyak kalangan birokrat yang memberi cap LSM itu sebagai kelompok yang membuat onar, suka mencari masalah, namun ujung-ujungnya adalah masalah uang. Jadi mereka lebih kepada, ya itu tadi, untuk keuntungan kelompok. Untuk mewujudkan konsep civil society, LSM harus dikembalikan pada fungsinya semula. Untuk diperlukan upaya-upaya terhadap penguatan kembali peran LSM. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada upaya yang pertama itu adalah distorsi peran LSM, terutama disebabkan oleh adanya ketidakmandirian dan dalam sumber daya finansial dan ketidakprofesionalan manajemen organisasi, sehingga memunculkan motif-motif untuk mencari keuntungan. Nah, yang kedua ada reposisi eksternal. Kehadiran LSM merupakan suatu keniscayaan untuk menunjukkan negara yang demokratis sebagai pilar civil society. LSM memposisikan dirinya sebagai pejuang demokrasi yang mendukung tumbuh kembangnya civil society. Nah, peran-peran utama LSM ini kan sebetulnya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pembelaan atas hak-hak rakyat. Distorsi terhadap peran LSM menyebabkan banyak LSM di Indonesia ini terperangkap oleh motif-motif sempit yang menyimpang dari peran dan fungsinya dalam mendukung civil society. Akibatnya, citra LSM menjadi buruk di mana masyarakat dan pemerintah daerah
kredibilitas dan eksistensi LSM juga patut dipertanyakan. Karena memang fungsinya bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan untuk kelompok dan lebih kepada membuat rakyat tidak tenang dengan adanya LSM. Menurut kami seperti itu. Nah, dari upaya-upaya yang telah dijelaskan tadi, Pak, ini jadi ada masalah-masalah yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi LSM ini yang pertama ada motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana, dan rendahnya profesionalisme. Yang ketiga ada ideologi yang tidak jelas, dan regulasi yang terlalu longgar. Ini faktor penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang beralih dari fungsi utama LSM itu sebagai apa, dialihkan menjadi seperti yang mencari keuntungan untuk kelompok sendiri. Nah, ini upaya-upaya yang berusaha untuk mengatasi penguatan peran LSM ini dalam konsep civil society. Yang pertama dari dalamnya atau dari internalnya, yaitu ada distorsi peran LSM, ya kan, disebabkan oleh masalah ketidakmandirian dan sumber daya finansial yang tidak profesional manajemen organisasi. Dalam artian di sini adalah ketika mereka melaksanakan tugasnya dalam menjalankan fungsinya itu tidak profesional, melainkan mereka untuk, wah ada proyek nih, wah ada gimana nih, ini lebih kepada untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu sepertinya. Seharusnya dalam internalnya pun diadakan pelatihan-pelatihan untuk dapat membuat mereka itu sadar apa dari fungsi utama LSM itu seperti apa dan bagaimana. Itu yang paling utama. Lalu dari eksternal. Nah, dari eksternal itu kehadiran LSM itu merupakan keniscayaan untuk mewujudkan negara yang demokratis. Dalam artian demokratis ini, ketika rakyat membayar pajak, diatur oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas, di peran LSM ini untuk memonitoring kegiatan-kegiatan pemerintah yang istilahnya jauh dari penyimpangan seperti itu. Membela atas hak-hak rakyat, itu yang paling utama. Jadi LSM Indonesia ini lebih terperangkap oleh menyimpang dan lebih kepada untuk keuntungan pribadi seperti itu. Dan akibatnya ya citra LSM jadi rusak. Pemerintah tidak percaya, masyarakat malah makin tidak percaya. Seharusnya eksistensi LSM ini ditunjukkan untuk hal-hal yang baik dan citranya mereka tuh baik di mata masyarakat seperti itu. Nah, kesimpulannya Pak, dalam materi yang kita ambil atau judul yang kita analisis, bahwasanya dalam konsep dalam konsep civil society ini, kondisi masyarakat di Indonesia sangat jauh dari prinsip kemandirian, independensi masyarakat terhadap pemerintah. Jadi mereka tuh masih kurang bisa mengontrol apa kehidupan politik. Yang penting dalam pemikiran masyarakat itu hidup sejahtera, makan ada, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak tahu dalam dunia politik itu terjadi apa dan bagaimana. Dalam dunia politik itu ada penyimpangan-penyimpangan apa, mereka tidak ada. Tapi ketika boom, ada permasalahan dalam pemerintahan, mereka protes. Justru yang perlu diterapkan kepada masyarakat sekitar pun harus bisa memahami, meskipun mereka tidak minat dalam dunia politik, tapi mereka harus memahami kegiatan dalam berpolitik, terutama dengan ada LSM ini harus dirubah mindset pikiran mereka, bukan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok, melainkan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, terus untuk memperkuat civil society diperlukan adanya organisasi yang mandiri. LSM ini seharusnya memang mandiri, dalam artian mereka bisa mengolahnya, bisa mengaturnya, dan bisa menyalurkannya kepada rakyat lagi.
Nah, hubungan LSM dengan pemerintah itu ada 2 model hubungan yang cocok untuk menggambarkan pola hubungan antara LSM di Indonesia dengan pemerintah. Yang pertama ada hubungan yang bersifat kolaborasi atau koperasi, ya kan? Dalam artian ini, di sini adalah, hubungan ini seperti pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan LSM itu merupakan sesuatu yang menguntungkan. LSM dan pemerintah berdiri pada posisi yang sejajar. Maksud di sini, bisa berkolaborasi itu adalah dia memang benar-benar bisa menyalurkan, bisa membantu pemerintah untuk dapat, eee, menyampaikan tujuan dari pemerintah ini kepada masyarakat itu melalui LSM. Tapi pada nyatanya, untuk saat ini, LSM itu lebih mengambil, keuntungan-keuntungan pribadi dan kelompoknya untuk menyejahterakan mereka sendiri, bukan untuk masyarakat, itu. Nah, yang kedua, ada hubungan yang bersifat containment, sabotage, atau dissolution, di mana pemerintah melihat LSM sebagai tantangan, bahkan ancaman. Pemerintah dapat mengambil langkah tertentu untuk mengatasi ronggak LSM. Nah, ini akibat dari penyimpangan fungsi utama dari LSM itu membuat pemerintah tidak percaya, membuat pemerintah tidak bisa jadi menutup menutup kegiatan LSM yang memang seharusnya LSM lakukan, tapi itu ditutup oleh pemerintah. Karena apa? Karena kalau semisalkan adanya LSM, justru malah mengancam proyek yang akan dibuat oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Karena LSM di sini itu lebih banyak mengambil untungan pribadi, seperti itu. Dan saran untuk saya, untuk kelompok kami yaitu, untuk mengembalikan peran LSM sebagai value society itu diperlukan upaya-upaya menguatkan kembali peran LSM. Penguatan, peran dilakukan melalui reposisi peran baik internal maupun eksternal seperti tadi yang sudah dijelaskan. Yang kedua, ada pemerintah juga perlu membuat aturan main yang jelas, dalam artian aturan-aturan untuk tugasnya LSM seperti apa, mengawasi dan membatasi ruang gerak LSM itu bagaimana. Dan untuk yang ketiga itu semestinya diperlukan suatu ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai sumber dana, keminimalan anggota, syarat kantor, sekretariat, dan syarat-syarat administratif lainnya. Yang keempat, ada ketentuan dan sanksi bagi LSM yang tidak mempunyai surat keterangan. Juga harus diperjelas seperti itu. Yang kelima, LSM harus menegaskan identitasnya dengan mewujudkan prinsip-prinsip tertentu, dalam artian di sini yang paling utama adalah prinsip-prinsip fungsi utama LSM itu sebagai penyalur, pemonitoring, perwakilan dari masyarakat untuk pemerintah, bukan untuk penyimpangan dan mengambil keuntungan pribadi, seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan waktu yang telah diluangkan untuk kami, untuk Bapak dapat melihat video ini, untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan di semester 6 program studi manajemen ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.